Ya urusan lu takut apa kagak ya itu urusannya lu kuda laut. Bukannya urusannya kita. Yang ngerasain juga lu. Iya. Lu ngerasain takut apa kagak, lu sendiri yang ngerasain. Kita juga kagak mau tahu. Razman Nasution menggebrak meja saat membahas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris. Dia pun mengaku tidak takut masuk penjara gara-gara kasus ini. Dalam kesempatan tersebut, Razman juga menjelaskan bahwa dirinya bicara ke hadapan publik melalui konferensi pers untuk menerangkan substansi dari apa, mengapa, dan kenapa terjadi sedikit kericuhan di ruang sidang pada Kamis 6 Februari 2025. Dia bahkan mengaku didorong oleh dua orang berbaju batik. Perbuatan kedua orang itu membuat dirinya teraniaya di ruang persidangan. Razman pun telah memaafkan hal tersebut. Kalian pikir Razman nih takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan karena hukum Babro menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kodok Zuma kenapa lagi sih? Marah terus. Setiap hari marah lagi. Hobi kamu emang pegang mic ya? Besok aku belikin mic mau. Ya, sibuk preskon terus. Kayak butuh validasi banget ya. Seriusan, lawanmu aja nggak sibuk preskon. Kok sibuk preskon setiap hari ya? Pengen banget didatengin wartawan. Tidur yuk kumpul keluarga. Sekarang hari Sabtu, weekend. Yuk kumpul keluarga sayang. Razman mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita, lu yang butuh diberitakan, lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diem aja digituin? Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan udah. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lu? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu? Muak tau. Ih, pengacara pukul meja. Tahu deh yang pernah kerja di soto gebrak. Elah, pukul-pukul meja. Coba dicek keadaannya sekarang itu. Paling juga lagi di Haji Naim, kelingkingnya misah. Kalau misalnya pengacara pukul meja mah nggak cocok di pengadilan. Cocoknya ikut Pameli 100. Pasti kuat tuh, mencet bel. Ting! Waktu dia pukul meja juga gue liat mukanya kan imut-imut gitu kan. Kayak bocah gitu yang mukul meja. Mama makan, mama makan. Aku mau makan, mama nggak mau makan nasi. Maunya mama maunya makan. Nggak mau makan kangkung, maunya makan cereal. Ah alah, bisa banget mukul-mukul meja. Udah gitu kan sempat kemarin dia itu ya, jalan di atas meja ya. Luar biasa, sirkus Rusia. Hei, udah gitu katanya dia nggak takut di penjara. Cila tahu deh. Tapi nanti di penjara nggak ada meja, mau pukul siapa? Iya. Solid, Om Razman solid. Om begini loh, Om sekarang nyalahin pengacara katanya nggak solid. Cuman nih, yang bikin mungkin banyak pengacara di Indonesia itu kesel itu apa? Karena Anda bertindak arogan. Soalnya kenapa? Baru kali ini ada pengacara yang bersikap kayak gitu, mencak-mencak di pengadilan. Anda beralasan Firdaus itu naik ke atas meja itu gara-gara mau spontan nolongin Anda. Kan Anda sendiri yang nyamperin Hotman Paris sambil dipegang begitu cut. Entah itu mau dorong, entah
Anda itu mau melakukan sesuatu itu apa? Aku nggak ngerti. Ya wajar di belakangnya langsung refleks juga ngebantu untuk misahin Bang Rasman. Om Rasman deh. Tapi menurutku Firdaus atau pengacara Firdaus naik ke atas meja itu tuh bukan namanya spontan untuk membantu Anda. Posisi yang sedang marah-marah itu Anda. Ya mungkin pengacara Anda ataupun teman Anda itu langsung naik ke atas meja, ikut-ikutan menggebu-gebu. Jangan marah, ini pendapat dan opiniku. Solid. Ya urusan lu takut apa kagak ya itu urusannya lu kuda laut, bukannya urusannya kita. Yang ngerasain juga lu. Iya, lu ngerasain takut apa kagak lu sendiri yang ngerasain. Kita juga kagak mau tahu. Iya. Lagian kalaupun lu nanti masuk penjara ya wassalam. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Minimal kita kagak lihat polusi pemandangan gitu. Itu aja. Lagian gue bingung, ngapain nyamain diri lu sama Bapak Soekarno, sama Bapak Adnan? Kagak nyambung cuy, kagak apple to apple. Mereka masuk penjara karena berjuang, karena perjuangan. Nah lu, kalaupun lu masuk penjara karena kelakuan lu yang minus, lu nya aja kagak sadar diri udah minus, malah ditambah minusnya. Minusnya kuadrat kan, kayak ngono jadinya. Lagian lu aneh kuda laut, lu ngerasa kagak takut, tapi ngoceh sana sini bacotnya. Pakai acara ngomel-ngomel, marah-marah, gebrak meja. Kalau lu ngerasa kagak takut, santai aja, lu hadepin aja. Iya, biasanya kalau orang banyak tingkah nih, biasanya memang penakut gitu. Biasanya ya. Tadi lu bilang apa? Lu kagak main-main. Iya iyalah, siapa juga yang mau ngajak lu main? Males. Ih, males ngajak lu main, lu kagak diajak. Kemarin aja sekalinya diajak ngopi di Ceiro, maunya dibayarin. Ih, males kan? Ih, udah gitu banyak utang di Ceiro lu nya sendiri kan. Ih, makanya males ngajak lu main gitu. Ya guys, itu tadi adalah cuplikan Rasman marah-marah. Ini masih seputar kasus antara Rasman dan Hotman Paris mengenai pencemaran nama baik ya. Dan seperti yang kita lihat tadi, Rasman banting-banting meja sampai gelangnya tuh pecah ya, dan terpental ya, sampai diambil tuh sama si Firdaus. Jadi kalau kata gua, dalam kasus ini yang paling dirugikan tuh bukan Rasman, bukan Hotman, meja. Udah kedua kalinya meja terzolimi. Kemarin meja persidangan dinaikin sama si Firdaus. Sekarang meja ini nih digebrak-gebrak sama si Rasman. Bayangin loh. Yang paling dirugikan di sini adalah meja. Lihat sendiri kan lo, Rasman kalau marah-marah kayak apa? Rasman ini bahaya loh kalau marah. Bisa ngabisin 10 bungkus nasi padang. Terus bukannya apa-apa ya. Gua salvok sama bapak ini nih. Gua yakin banget dalam hatinya pasti dia berdoa tuh. Dalam hati bilang gini nih. Pak, jangan kentut Pak, jangan kentut Pak. Semoga jangan sampai kekentutan Pak, jangan sampai kentut. Karena kan lucu ya, kalau misalnya Rasman udah teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, marah-marah, keceplosan kentut. Ya kan jadinya aneh. Sekarang gue tahu ya kenapa namanya itu Rasman atau Rasman. Ras, keras, men, laki-laki. Jadi laki-laki yang keras gitu. Jadi ya beginilah jadinya. Kalau udah marah, keras semuanya udah. Rasman. Ini warning juga buat polisi ya. Kalau misalnya nanti Rasman di penjara, awas aja pada rontok nanti jeruji yang ada di sel ya. Hancur semua ini. Jadi guys, pernyataan Rasman mengatakan bahwa perbuatan mereka bukanlah contempt of court karena sidang sudah diskors. Sepertinya ini perlu kita telah lebih lanjut nih. Apakah skorsing benar-benar menghilangkan aturan di persidangan? Berdasarkan fakta di dalam video-video yang beredar ya guys, sebelum sidang diskors kan Rasman menolak keputusan hakim yang menetapkan bahwa sidang akan dilakukan secara tertutup. Padahal di dalam pasal 159 ayat 1 KUHP, hakim itu memiliki kewenangan penuh guys untuk menentukan apakah sidang akan dilakukan secara tertutup atau terbuka, terutama jika menyangkut materi yang mengandung unsur-unsur kesusilaan. Menolak putusan hakim dalam persidangan itu bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Nah, di dalam pasal 217 KUHP guys, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan gangguan dalam persidangan itu dapat dipidana. Selain itu,
Di dalam pasal 216 KUHP mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja tidak mentaati perintah pejabat yang berwenang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Jika kita melihat dalam persidangannya Rasman ini, sepertinya hakim memberikan skors karena dianggap sidangnya sudah tidak kondusif ya guys. Nah, setelah sidang diskors, apakah menjadi lebih kondusif? Alih-alih menghormati keputusan hakim setelah sidang diskors, Rasman mendekati saksi korban, yaitu Hotman Paris, kemudian menyentuh pundaknya. Inilah yang mengarah pada ketegangan. Bahkan kuasa hukumnya Rasman, Firdaus Oibowo, naik ke atas meja. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas di dalam ruang sidang ya guys. Pertanyaan selanjutnya, apakah skorsing menghilangkan aturan di persidangan? Nah, secara hukum guys, skorsing itu tidak berarti persidangan kehilangan otoritasnya. Sidang yang diskors tetaplah berada dalam lingkup hukum dan ketertiban yang harus dijaga. Konsep contempt of court itu tidak hanya berlaku saat sidang berlangsung guys, tetapi juga mencakup tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan menghambat jalannya peradilan. Bahkan ya dalam banyak presiden, tindakan seperti ini tetap bisa dijerat loh guys dengan pasal 217 dan 218 KUHP. Apakah ini bukan contempt of court seperti klaimnya Rasman? Nah, jika kita melihat peristiwa sebelum dan setelah skorsing ya guys, sulit untuk membantah bahwa ada pelanggaran terhadap norma persidangan. Menolak putusan hakim saja menurut saya sudah bentuk perlawanan hukum, ditambah dengan tindakan ricuh setelah skorsing yang semakin memperburuk keadaan. Nah, dalam banyak kasus guys, tindakan seperti ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court karena mengganggu integritas peradilan. Bagaimana menurut kalian nih? Apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court atau bukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.